Oke, selamat malam semua. Ketemu lagi dengan saya Ngurah dari Pintar Saham, tempat kamu mendapatkan insight tentang saham yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bakal bahas tentang harga emas dan saham antam. Kita tahu harga emas kemarin menyentuh harga yang kembali ke 1 juta rupiah per gramnya. Jadi kalau kita cek nih ya di website, kali ini saya coba cek di websitenya logamulia.com. Di sini kamu bisa lihat harga emas itu sudah nyentuh 1.074.000 per gramnya. Tapi kalau kamu cek nih ya, based on 10 tahun terakhir itu 10 tahun di 2013 hari di angka 600 ribuan. Jadi sebenarnya dalam waktu 10 tahun hanya tumbuh sekitar 69%, dan itu artinya kalau kita rata-ratakan ya, jadi 10 tahun 69% berarti setahun paling tidak 6,9%. Ya memang masih lumayan sih ya karena di atas inflasi. Cuma pertanyaan berikutnya adalah eh, hubungannya dengan Antam seperti apa? Harga saham Antam tepatnya ya. Kalau kita lihat harga saham Antam, kamu bisa lihat di sini juga. Sebenarnya dia sempat menyentuh all time high di tahun 2007-2008. Itu sampai Rp4.500 per lembarnya. Dan di tahun 2023 ini emang range-nya masih di area Rp2.000 dan sebagainya. Tapi emang yang amazing-nya sih di tahun 2020 ya, akhir 2020 itu melonjak drastis. Dan kalau yang ngeh pada saat itu ada apa, pasti ingat kait dengan pembangunan pabrik nikel Tesla dan sebagainya. Itu menurut saya sih lebih ke FOMO ya, sehingga orang-orang berbondong-bondong membeli saham Antam pada saat periode ini. Dan ternyata emang tidak ada, ya si Tesla tidak jadi buka di Indonesia kan gitu kan ya waktu itu. Secara valuasi seperti apa? Nah, kita langsung bahas aja. Dari sisi data, memang terjadi peningkatan penjualan ya sebanyak 19,47%. Beban pokok juga bertambah tapi tidak sebesar penjualan, sehingga laba kotornya atau gross profit laba kotor sorry gross profit itu tumbuh 29%. Dan laba usaha juga tumbuh 43%. Dan yang lain yang menarik di sini ada yang namanya bagian keuntungan entitas asosiasi, itu tumbuh 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Dan laba selisih kurs yang awalnya cuma 60 something jadi tumbuh luar biasa. Oke, pertanyaan berikutnya adalah bagian keuntungan entitas asosiasi. Maksudnya apa? Kamu sebenarnya bisa cek langsung di laporan keuangan Antam yang saya bakal tampilin segini. Nah, kamu tinggal googling aja. Bukan googling, search aja bagian keuntungan investor, bagian keuntungan. Nanti akan muncul nih maksudnya bagian keuntungan pada entitas asosiasi itu apa. Nah, di sini dijelasin bahwa Antam punya sekian ya, ada 4 perusahaan di sini yang disebutkan mereka, di mana Antam memiliki persentase kepemilikan mulai dari 10 sampai 40%. Nah, di sini langsung dijelasin tuh Weda Bay Nickel, Nusa Halmahera dan sebagainya. Nah, nanti kamu bisa cek. Nah, yang drastis banget yang ini ya, si Weda Bay, PT Weda Bay Nickel ini yang eh, bertumbuh banget kinerjanya. Nah, dan di sini juga dijelasin PBN ada salah satunya entitas asosiasi yang material bagi grup itu ya. Jadi sebenarnya simpel, tinggal dicari-cari aja, di search aja di laporan keuangannya langsung muncul maksudnya ini apa, kemudian laba selisih kurs apa dan sebagainya. Sehingga laba tahun berjalan itu tumbuh 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Dan apalagi, nah oke. Dan produknya sendiri memang tidak hanya emas, tapi ada ferronikel, ada biji nikel, biji bauksit, dan ada perak juga sebenarnya. Di sini kelihatan memang produksi yang drastis meningkat itu adalah alumina dibandingkan secara persentase ya, dibandingkan emas. Dan em, ya ini arus kasnya, mungkin saya nggak bahas arus kas, yang kita coba langsung aja ya dari sisi persentase kepemilikan. Ini kelihatan memang lokal lebih dominan dibanding asing, sedangkan dari sisi ownership, ya Inalum sebentar itu sepertinya kurang pas. Nah, yang ingin di search adalah terkait ini, gross profit margin dan operating margin dan net profit margin. Di sini kelihatan memang tidak terlalu wow banget ya net profit marginnya, bahkan 5 tahun terakhir itu di area 4,28% saja net profit marginnya Antam. Sehingga kalau dibilang bagus banget, ya jelas enggak dong ya jawabannya ya. Dan dari sisi komposisi kepemilikan saham udah jelas ada Inalum, Negara Republik Indonesia baru publiknya. Dan dari sisi jenis investor di kategori KS yang bisa kamu lihat di website KSEI, itu dominannya lokal ID. Ya, dalam hal ini retail. Ya, untuk kategori saham apa kategori investor saham domestiknya banyakkan retail nih dibanding yang lain, dibanding yang kategori big fund seperti mutual fund, asuransi, eh, apalagi pension fund kayak gitu.
Dan sumber pendapatannya bisa dibilang seperti ini. Ya, jadi tidak murni hanya emas saja, tapi ada ferronikel, ada biji nikel, dan sebagai berikut. Pertanyaannya adalah target price. Oke, dari based on estimasi yang disampaikan di Stockbit, di sini terlihat memang bakal estimasinya tetap akan naik di tahun-tahun berikutnya, di 2023 maupun di 2024. Laba bersihnya bakal naik ya. Cuman ya itu tadi, net profit margin sekian menurut kamu oke apa enggak? Atau lebih baik pilih saham yang lain kan gitu ya. Dan yang ingin saya juga sampaikan adalah terkait dengan Pak target price versi pintar saham di mana kita coba pakai tumbuhan laba bersihnya cuma 11%, maka dengan price earning di angka ini price earningnya kita pakai yang 1 tahun terakhir ya, di angka rata-rata 19, maka bisa di 3.100 rupiah. Nah, cuman kita coba cek lagi, kira-kira 3.100 rupiah itu oke apa memungkinkan apa enggak sih ya? Karena menurut saya price earning 19 artinya belum terlalu ini. Cuman kamu juga bisa ikutan yang namanya event yang kami diadakan oleh Pintar Saham bareng OCBC Sekuritas, di mana kamu bakal dapetin pilihan saham itu free. Meskipun ada registrasi biaya pendaftaran 75.000, 75.000 ini bakal dikonversi menjadi saldo RDN kamu di OCBC Sekuritas. Jadi kamu bisa cek link pendaftarannya yang akan ada di deskripsi video ini ya di Bitly screening bareng Pintar Saham 150423 itu pukul 10 pagi WIB di hari Sabtu ini 15 April. Jadi saya bakal kasih watchlist saham based on growing stock ya yang ada di Pintar Saham. Karena kan emiten udah pada ngeluarin laporan keuangannya ya. Oke, mungkin langsung ke technical. Karena saya coba ngecek membandingin technical saham Antam dengan harga harga emas pada dasarnya. Di sini terlihat memang ketika dia turun ini harga emas ya. Kemudian patokannya saya pakai Gold TVC ini, kemudian harga saham Antam juga turun. Kelihatan ya, ada pola di sini. Begitu juga ketika Gold naik, dia juga ikut naik. Cuman yang menjadi pertanyaannya tingkat, maksud saya tingkat konsistensinya ya. Maksud saya ini, nih, misal ketika di 2000 ini ya, yang tadi saya bilang ada FOMO di tahun 2020, 2021, waktu itu happening banget. Lihat ini volumenya juga luar biasa, sehingga sepertinya memang Antam ini range area yang saya buat paling sekitar segini aja nih, di support di 1000. Sorry nggak kelihatan ya, karena ada perbandingan. Nah, di supportnya paling di 1770, resistennya di 2380. Jadi ya areanya di sini-sini aja sih menurut saya so far sementara ya. Dengan target fundamental atau valuasi yang seperti tadi, price earning 19 bisa jadi 3.000. Cuman sepertinya saya juga nggak terlalu ya, maksud saya Antam saya tidak terlalu memilih sebagai salah satu yang kayaknya bisa kita watchlist, karena ya masih ada hal-hal yang lebih membuat saham ini volatil dibandingkan suatu hal yang konsisten gitu sih jawabannya ya. Karena ini komoditas, ada emas, ada nikel, hal seperti itu. Cuman kalau kita ngeliat spek ke depan ya nikel kan emang oke kan gitu ya. Ya, itu aja dari saya terkait dengan harga emas maupun saham Antam. Apakah korelasinya ada? Ya, kamu bisa cek-cek lagi pada dasarnya kinerja Antam masuk yang salah satu yang oke banget kemarin tahun 2022 dan estimasinya pun tetap akan diperkirakan bertumbuh di 2023 maupun 2024. Oke, itu aja dari saya. Thank you. Semoga cuan selalu.